salam kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu, masih semangat? Masih semangat? Jawab salam yang kompak. Jawab salam hukumnya wajib. Salam macem-macem. Ada salam ori, ada salam penceramah, ada salam anak TK. Jadi salamnya beda-beda. Jawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau orang ucap salam wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, dilunasin cicilannya, ditambah uang belanjanya, tahun depan bisa ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah, pulangnya bisa bangun rumah, bisa nambahin sawah, bisa beli mobil mewah. Orang wangkal mata duitan semua. Insya Allah kita mati dalam keadaan husnul. Ya Rabbi bil Mustafa dhalil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi. Semuanya amin ya Allah. Ya Allah ya Fattah, berikan kami rezeki melimpah, tiap hari bisa sedekah, tahun depan bisa ke Mekah ya Rabbi. Amin ya Allah. Balligh
مقاصدنا واغفر Ya Allah ya Razzaq, berikan kami rizki yang banyak, lunas cicilan tidur pun nyenyak, rajin ibadah banyak berinfak ya Rabbi beliau maqasidana waghfir. Hari Sabtu ke pasar Kranji, Abang Mamat menjual bubur. Bapak Ibu mari mengaji biar selamat di dalam kubur ya Rabbi bil. Amin ya Allah. Waghfir lana ma madah. Pasar Kranji ngadepnya ngalor, tukang tempe di sebelahnya. Ada yang maulid kakinya blonjor, katanya capek abis bebenah ya Rabbi bil. Jangan ditekuk bagian, udah kelihatan capek pegel. Ya wasi'al, jalan-jalan ke Cikarang, beli minyak 2 gantang. Jangan heran bini sekarang bajunya banyak, eta boleh ya Rabbi bil Mustafa, biar pada lunas utangnya. Buah jambu warnanya merah, beli gangsing dikasih benang. Kalau ibu suka marah, palanya pusing mikirin ya Rabbi bil Mustafa. Waghfir lana ma madah ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Waghfir lana waghfir lana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami ya Rabb, balligh maqasidana waghfir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur, Allah berkahi rezeki kita, sehat badan kita, berkah keluarga kita, anak-anak soleh dan salehah ya Rabbal. Jadi kalau didoain wajib diaminkan. Aminnya jangan sewot-sewot. Kadang dengerin ustazah doa panjang banget, jamaahnya aminnya ogah-ogahan. Kadang tangannya kagak diangkat, deprak di atas tas. Saya lagi taklim, saya perhatiin ini kok emak-emak tangannya di atas tas. Apa doanya kelamaan, kepanjangan? Saya perhatiin, di dekat tasnya ada piring kue. Orang lagi doa, dia lagi masukin kue ke dalam tas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi
وأصحابه وجنوده وأمته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para asatizah, para tokoh, para sesepuh, para orang tua, tokoh pemuda, para remaja, para pimpinan majelis taklim yang cukup banyak hadir. Jika tidak menyebut nama, mohon maaf lahir batin, tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya, karena ada maqam yang lebih mulia disebut maqamul hudur. Guru datang, ustazah datang, namanya nggak kesebut, insya Allah penyebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa khusus dzikri yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al Jihad, alhamdulillah. Fadilatul Mukarram al-Muhtaram Ustaz Abuddin beserta jajaran pengurus DKM yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Desa Sukakarya, atau yang mewakilinya Bapak Kesra. Yang saya hormati panitia penyelenggara Ikatan Remaja Masjid Al Jihad. Yang saya hormati Menteri Perhubungan Bapak Dasri Afandi, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sukakarya. Hadir mendampingi pengurus Baitul Muslimin Indonesia Kabupaten Bekasi, Sekretaris Jenderal Ustadz Akbar Mubarak beserta rekan-rekan lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, memperingati kelahiran manusia yang mulia, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak didasari cinta sama Nabi, rasanya males duduk di sini. Kita duduk di sini kalau nggak didasari cinta sama Nabi, rasanya berat, mana capek, kaki pegel, pinggang mau copot, paha pada kram, betis kesemutan. Tapi karena dasarnya cinta sama Nabi, alhamdulillah datang dari habis maghrib udah siap-siap, udah mandi, udah dandan, udah cantik, cari baju, pilih mana yang mau dipakai. Hijau toska kemarin waktu maulid di kampung sebelah, warna ungu kemarin waktu lagi arisan, warna krem kemarin lagi kondangan. Makanya kalau perempuan di mana pasti banyak yang datang acara taklim, acara maulid, Isra Mi'raj, tasyakuran, kebanyakan yang hadir ibu-ibu. Insya Allah yang datang ke sini semuanya adalah calon-calon penghuni surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Kira-kira ntar pulang kita nanya sama kaca, kita kudu bercermin. Ini model congoran kita huruf kagak? Ini pakai bahasa Jerman, congoran. Ini congoran gua huruf kagak di surga. Apa yang kita andelin untuk membuka pintu surganya Allah? Hafal Quran enggak? Salat belum khusyuk, sedekah belum seberapa, tapi kenapa kita pengen masuk surganya Allah? Salat kita belum beres,
Orang di kampung Wangkal sama sama di Ujung Harapan kampung saya. Salatnya begitu takbir Allahu Akbar belum iftitah udah pikir, ya Allah besok kondangan ada 3. Salat mikirin kondangan termasuk yang datang di sini. Duduk dia ngelihat pandangannya ke depan, pikirannya besok, pikirannya minggu depan, pikirannya bocah sekolah, pikirannya buat belanja, pusing mikirin kehidupan. Kata Allah, malaikat coba datang turun duduk nimbrung bareng orang-orang Wangkal di Sukakarya. Inna lillahi malaikatan sayyaran. Sesungguhnya Allah punya para malaikat yang setiap hari keliling di wilayah Kabupaten Bekasi. Lewat Sukakarya malam ini ba'da Isya, malaikat ngeliat ada jamaah ibu-ibu, ada jamaah kaum bapak di markis masjid. Turun tuh malaikat, waqa'adu ma'ahum, duduk tuh para malaikat bersama kita. Di antara ruang-ruang kosong diisi oleh para malaikat. Ada yang malaikat bersandar di tubuh jamaah, dia dengerin keluh kesahnya, matanya mandang ke depan, pikirannya khawatir untuk hari esok. Malaikat lapor, ya Rob, ada si Maimunah ikut maulid tapi mikirin buat besok anaknya sekolah, belum punya duit, besok buat belanja enggak ada. Kata Allah, malaikat yang datang maulid malam itu tolong kau jamin rezekinya, ya Robbang. Kita kadang udah takut duluan mikirin besok. Kalau kita takut besok nggak punya duit, nggak bisa makan, maka termasuk kita sudah musyrik kepada Allah. Kenapa? Karena rezekinya udah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi semuanya yang ada di dunia ini, di bumi ini, Allah udah jamin rezekinya. Hatta itu cacing di dalam tanah, Allah udah siapin buat makannya. Tetapi nggak boleh iri, nggak boleh julid, nggak boleh sama rezeki orang. Kadang-kadang kita lihat orang kayaknya enak banget, gue lihat dia ngaji kagak, sembayang kagak, tapi gue lihat makin kaya baik. Lah gua ngaji rajin banget, lah ngajinya bagaimana? Kadang ngaji dari rumah berangkat ke taklim bukan pengen ngaji, daripada gua puyeng di rumah bocah minta jajan mulu, nih gua ngaji. Ngajinya pelarian, bukan karena Allah. Kan ikrarnya ada, inna salati wa ma'iyaya lillahi rabbil. Itu kan udah janji, ya Allah, salatku, hidupku, usahaku, semuanya, ibadahku, matiku, hidupku, semuanya karena Allah. Jadi berangkat ke sini lillah, orang kalau duduknya lillah, datangnya lillah, insya Allah nggak terasa lelah. Kalau pinggang rada-rada ngenyut-ngenyut pegel, itu mah kerjaan setan. Setan mah jangankan di kober, di masjid ada, di taklim ada. Ada yang pulang taklim berantem sama lakinya, begitu pulang assalamualaikum, salam, kata lakinya. Tuh kunci di atas pintu, nyalo. Manggil apa orang sini? Nyalo apa ayang apa mbak? Hah? Ayang. Ayang. Ayah, bapak lo, bapaknya anak-anak, biasa begitu. Bang, kalau kita manggil ayang, mbak, tetangga pada muntah biasa. Lah aneh banget orang Wangkal pulang maulid manggil lakinya ayang. Saya mau tanya, mesra sama suami, mesra sama istri, ibadah apa bukan? Ibadah.
pegang tangan suami waktu kondangan ibadah apa enggak? Ibadah. Nemenin laki makan ibadah apa bukan? Ibadah. Bikinin kopi buat suami ibadah apa bukan? Ibadah. Yang penting ngerjainnya, ngelayaninnya ikhlas. Ini kadang-kadang laki kondangan digegem tangannya sama bini pakai dikepret, malu kunyuk banyak orang. Ada pegang bini malu. Nggak sebabat waktu lagi berdemenan. Bocah sekarang lihat kalau pacaran naik motor, kalau nggak pegangan perut begini, sikut ketemu sikut. Cowoknya emang rada begini, rada kurus, dipegang kenceng apa nggak bisa napas. Ada yang model kedua, yang kiri ke perut, yang kanan ngepang ke atas pundak. Itu model anak sekarang, kelakuannya punya duit ceban pada belagu, buat bensin doang nggak setengah liter habis, pakai ngajakin jajan lagi pengen makan somai, pakai ngeraktir lagi pengen makan bakso semangkok, punya duit 10.000, cowoknya ditawarin ayah nggak mau, nggak kenyang, duitnya kagak ada. Makanya di pinggir tanggul, pakai mesra-mesraan. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu, kata cowoknya sambil nungguin ceweknya tuh makan bakso. Tukang bakso deket banget, jajan mangkok lama banget pakai nyanyi. Kata tukang bakso, kuningnya emas, tak sekuning gigi loh. Ya Allah, anak muda pegangan. Makanya waktu lagi muda pertahankan nikah nganten baru, kemesraan, jaga ibadah. Manggil ayang embet pantes karena pengantin bar. Yang ini udah kada luar sah ribet. Manggil sayang, manggil cinta, embet diketawain. Begitu ada jodohnya, yang tadi pacaran pegangan perutnya, yang kanan ngepang ke pundaknya. Allah takdirkan jodohnya datang ke KUA, dia nikah, disaksikan keluarga. Allah beri rezeki hamil istrinya, 5 bulan kandungannya. Yang tadi pegang sikut ketemu sikut, bergeser ke ganjel perut, akhirnya cuma pergelangan tangan. 9 bulan kandungannya, geser lagi ke ujung jari, makin mundur ke ganjel perut. Lahir anaknya, sehat badannya, 1 tahun umurnya, minta diajak jalan-jalan sama emak bapaknya. Bapaknya bawa motor, anaknya di belakang, bapaknya di tengah, emaknya mundur paling belakang. Waktu pacaran pegangannya mesra kenceng berpelukan, akhirnya cuma kebagian gesper di pinggang. Beranak atuh lagi, diganjel lagi, mundur lagi emaknya. Biasanya pegangan pinggang, akhirnya cuma kebagian pegangan jok belakang. Diajak kondangan lewat kampung Wangkal, kondangan ke desa sebelah, naik motor anaknya 2, bininya di belakang, anjlokan, bininya jatuh gak ketahuan. Nyampe di tempat kondangan loh, malu mah. Lama-lama gara-gara anak jarang kita megang laki, betul. Makanya begitu dipegang rada malu. Padahal kalau pegangan sama suami ibadah. Bikin kopi suami ibadah. Makanya bapak kalau pengen ngetes istri lagi redok sama kita atau enggak, suruh bikin kopi. Kalau lagi punya duit beda sama nggak punya duit. Kopi dibikin lagi ada duit, sendok ngaduk di dalam gelas, suaranya enak. Lening 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 lening
suaranya lain, rada kasar, rotak rotak rotak, ngopi mulu, rotak rotak. Tuh perempuan Pak kalau lagi redo sama kita mah kagak suruh bikin kopi nih. Saya punya cerita. Rasulullah pernah suatu ketika pulang dakwah dari kampung Wangkal, dari desa Al-Jihad, pulangnya melarut malam. Waktu Bekasi sekitar jam 1 malam. Nabi pulang ngetuk pintu ngucap salam, assalamualaikum, 3 kali kagak ada yang nyaut. Ternyata bininya Siti Aisyah lagi tidur. Dibuka pintu karena nggak dikunci, dia deketin istrinya, dicium keningnya. Ibu pernah dicium keningnya sama laki? Pernah dikecup keningnya lagi tidur? Bangun Siti Aisyah melihat lakinya Rasulullah senyum, wanita cantik, lelah, capek, bebenah, masak, nyapu, ngepel, nyuci, ngurusin bocah, lelah, tidur, jam 1 dibangunin. Rasulullah minta apa? Sayang, aku kepengen ngopi sayang. Aisyah radhiyallahu anha senyum, sebentar suamiku. Keluar dari kamar, masak air. Aisyah wanita soleh, beda sama Aisyah kampung Wangkal. Laki tengah malam buta rata bangunin bini jam 2 minta kopi. Mikir Allah disensor, emang orang Jakarta lu kotak bapak lu. Lah beda Aisyah Wangkal. Ya Allah, itu lagi dikotok-kotokin minta kopi. Karena masih ngantuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, air sudah mendidih, ada 2 toples yang sama, yang isinya 1 garam, yang 1 gula. Karena masih ngantuk matanya yang diambil toples, garam diaduk di kopi cangkir yang disediakan, dihantarkan ke hadapan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditatakin bikin kopi pakai gelas, pakai piring. Ini suamiku senyum, izin tidur lagi. Rasulullah angkat ini cangkir, dia bismillah, langsung istighfar, astagfirullah. Rasanya asli. Apakah beliau marah? Ya Siti Humairah, sini saya dipanggil lagi, suruh duduk di samping beliau. Duduk saya. Ada apa suamiku? Malam ini aku kepingin ngopi secangkir berdua. Cakep apa enggak? Bagus sama enggak akhlak Rasulullah? Subhanallah, tuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda sama Muhammad kampung Wangkal Sukakarya. Tengah malam buta rata dikasih kopi asin. Kunyuk sini lo. Setan lu udah bosan sama gua, lu racunin gua lu. Kurang ajar lu, lu merah. Sono sama bapak moyang lu. Tuh Muhammad kampung beda. Supaya bini nurut sayang sama suami, bukan dengan suara lantang, mata melotot, tulak pinggang. Nah, tuh Nabi ngajarin bini disuruh minum. Kata si Aisyah, aku gak biasa ngopi wahai suamiku, ini perintah dariku wahai istriku. Bini wajib nurut sama suami. Diminum, begitu diminum bismillah, melembung pipi yang merah putih kemerahan. Itu kopi nggak dilepeh, agak ditelan. Rasanya malu beliau, salah ngasih kopi, mestinya gula dikasih garam. Akhirnya diganti tuh. Dan Siti Aisyah kalau minum, perhatikan, nih kopi misalnya Rasulullah minum di sebelah kanan dari gagang ini, maka Siti Aisyah selalu minum di bekas bibir Nabi. Sunnah
Kalau nanti minum maka di rumah sama laki segelas berdua, jangan kadang-kadang bekas laki ini najis gue jember bekas cokor bapak lu lah sama laki jember. Ini sunnah nih, kalau minum berdua di bekas bibir laki, itu sunnah Rasulullah tidak bisa begitu. Jangan cuma ngaku doang umat beliau yang sepele begitu, ibadah sunnah berpahala begitu harus tahu. Hadirat hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memperingati Maulid agar kita lebih mengenal, kita akan menambahkan kalau kenal insya Allah makin cinta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini rahmatan lil alamin, makanya ini malam kita bersyukur. Kenapa? Ada nikmat yang luar biasa, lahirnya manusia yang agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau nggak ada beliau nggak ada Sukakarya, kalau nggak ada beliau kagak ada Kampung Wangkal. Makanya kita bersyukur sama beliau, bersyukur kepada Allah, manusia yang nanti kita bakal cari di yaumil akhir, minta pertolongan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti orang pada ketakutan kocar kacir. Kenapa? Dimintakan pertanggungjawaban karena kita banyak dosa nggak kita? Ya Allah, dosa dari mulai mata, dari mulut, dari tangan. Makanya kita mah nggak ada yang patut disombongin. Cakep bentaran doang, cantik umur 40-an udah mulai kurang cantik. Mata dulu awas, umur 60 kalau lewat awas awas takut ketabrak. Yang dulu makan apa baik enak kerupuk asal ditaplok krauk sekarang ditaplok agak ada suaranya. Giginya om. Kadang di ujung harapan saya lihat bocah sekarang, anak-anak sekarang usia 30-an udah pada ompong. Lihat nenek-nenek kita dulu giginya 80-70 tahun masih utuh. Tuh nenek-nenek karena pada nyirih, betul. Nenek-nenek sekarang makannya hamburger, kagak ada yang nyirih, kagak doyan pinang, kagak doyan gala kapur, kagak doyan gambir. Sekarang kagak, makanya pada ompong. Udah gitu pada salah guna. Kata Allah dalam ayat begini, wa fisaluhu fi Allah, ketika kau melahirkan kemudian susuin anakmu 2 tahun. Sekarang wanita milenial yang punya anak 1, punya anak 2 di kampung Wangkal udah kagak mau nyusuin pakai ASI. Dia beli susu bubuk ditaruh di botol, dikasih anak, dikocok, ditancap di mulut anak, slap, minum tong, minum nih. Begitu anaknya nyusu botol, susu asinya yang ngenyot babanya. Kata Allah 2 tahun bakal anak, 1 hari sampai 2 tahun belum tumbuh gigi, tumbuh pun gigi susu. Kenapa yang nyusu bapaknya? Makanya bapaknya umur muda-muda pada om. Ntar ibu kalau pulang lakinya lagi rapa repe, omelin jangan bapak lu ntar ompong gitu. Kagak, gue ngeliat dalam anu doang. Ya orang kalau bini pak nggak di Wangkal bu, kagak di ujung harapan. Kalau murid begini nih, rapi-rapi cakep. Ntar pulang emang dipakai ini baju. Lah orang suruh ganti pakai apa? Baju kebesaran yang keteknya udah robek sih. Lempengan pusar bolong, di pantat bolong, gue empat lembang, kata lakinya gue kayak guru manyar. Adem babalu ya Allah. Padahal murid pada cakep-cakep banget, ngaji pada cakep pak. Begitu pulang kita mah kagak bisa ngeliat cakepnya, udah sisa-sisaan. Itu
BH yang bagus banget 350 dia beli itu di SGC, dia buang, dia sanggutin bakal besok diganti, cari yang koplar yang udah pada genting. Kadang-kadang pakai di bundel, pakai karet, lakinya pakai ngerabah, lagu ganjel, ini malu bisul. Bukan bundelan BH. Ada yang kreatif banget pakai di sambu, pakai peniti, mana peniti yang gede melengkung lagi. Begitu gerimis tengah malam ada gelundung hujan, laki yang kaget, dia pelangin dari belakang, gua ilah penjerit ketusuk niti. Ada di sini yang begitu, amit-amit deh, teriak kencang banget, aduh, RT nanya, nah bang Din, ya ilah ketusuk niti gua. Cantik dandan untuk suami berpahala, cantik dandan untuk Allah berpahala. Kadang ngaji cakep kondangan udah kayak sindian giran sembayang tebang muncak-muncak muka doang. Habis sembayang subuh ya tidur pakai diaster ngelongin orok, ngelongin bocah, dibuka tuh diaster ngambil wudhu, dia ke kemben dah, dia buka itu anduk langsung ke kurung pakai jubah. Lalu pakai daleman orang apa sembayang lakinya imam Allahu Akbar. Ini malaikat rokib amatin pakai nanya, Tip apa Kim? Ini gua catat apa kagak? Lah orang sembahyang catat Kim, udah pakai apa-apa. Allahu Akbar, ruku makmum. Istrinya sami Allahu liman hamidah. Istrinya bangun, Allah. Plek, ada suara. Laki begitu assalamualaikum. Tadi bersuara ada peluk apa? Ya Allah, ngadep Allah kita kagak punya adab, gak punya akhlak pisan. Kita kemana-mana pengen dipuji orang cakep, kita perawatan muka, ada skincare, ada krim siang, ada krim malam biar kita cantik, glowing, kita memikat di depan suami, dipuji sama temen, masya Allah. Kira ngadep Allah kita sembarangan. Padahal kalau ngaji kondangan, mauludan, arisan, bajunya gonta-ganti mulu. Bedanya bapak sama ibu kan sedikit. Baju ibu banyak, yang dilepit mentok, yang digantung udah sesek. Ya, laki mau berangkat murid gaji nanya tadi, lo baju koko gue yang itu mana? Pasti yang ditanya koko yang itu. Kenapa? Sembayang itu, tahlil koko itu, maulid koko itu. Bini pakai ngomong itu kali bawa di lemari, dicari di sikap agak ada baju lu mulu. Itu digantung kali bapak lo. Ya ilah gua lagi diandang rewel banget lagi aki-aki, dicari agak ada baju lu mulu. Pakai ngomong set, iya bapak lu gua lupa. Oh no katanya di ember. Ya Allah, tuh laki gak penuman tempat. Bajunya taruh di Ibu bapak mohon maaf bapak, kalau istri bapak bajunya banyak rajin ngaji, tambahin pak bajunya. Setuju bu? Bini siap berangkat ngaji pamit sama bapak, salaman bu. Kalau berangkat ngaji sama laki salaman orang ngetek-ngetek goro-goroin, sumpah jangan bohong, butut ayo salaman gak sama laki. Ini orang wangkal kadang-kadang ada orang Jumalang gak salaman sama laki lebaran doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pulang dari hadiah hantu lagi, bini udah nyender depan pintu, bibirnya merah, alisnya kerem, bulu mata anti badai, melengkung, bajunya burkat, nyender. Laki nyangkir sejadah salaman, hidup itu pakai salam sama laki. Maafin gua bapak lo, minta maaf tapi ngomongnya gua. Untung ada lebaran cium tangan. Kalau salaman sama laki cium tangan bolak-balik, pegang pundaknya, tarik deketin mukanya, wah lakinya langsung pingsan. Laura sari-sarinya kata lakinya lah, jangan-jangan bini gue udah bekas. Tuh gara-gara itu tadi kita punya 1
dua tiga, akhirnya jarang megang laki, jarang mesra. Bini rajin ngaji pak, bapak ikhtiar kemana-mana, yang usaha, yang pedagang, yang petani, yang ikhtiar yang lainnya, rezeki bapak dapat gara-gara bini ngaji. Makanya kalau bini ngaji gegemin 200 orang pulang-pulang pak ngaji. Coba itu pagi gua baru gua ngaji salaman 200, johor jalan lagi gua ngaji lagi babalo salaman 200, malam Jumat gua mau yasinan babalo 200, udah berapa? 600 tuh ngaji doang pak. 600.000 tidak ada artinya. Kenapa? Sebab datangnya istri bapak ke majelis taklim, Allah buka pintu-pintu rezeki, Allah ridho, istri doain, istri ikhtiar dengan agama, dia akrab dengan guru dan ulama, berkah suaminya, usahanya pada lancar. Makanya kalau lagi berangkat doain, ya Allah ya Rabbi, engkau lihat saya punya laki nyari rezeki pagi-pagi, nggak punya motor, dia jalan kaki. Ya Allah ya Rabbi, tolong kau lindungi dari godaan iblis yang kecil, apalagi godaan si Susi janda yang seksi. Ini kadang-kadang laki berangkat masih ngeringkuk pakai daster, rambutnya beriak. Pagi begitu, sore laki pulang masih begitu juga. Itu laki begitu yang motor, assalamualaikum, yang bininya berkaget, astagfirullah. Kenapa bapak lu? Gua kirain orang gila suka tanya lu. Astagfirullah, dandan yang cantik. Makanya bapak kalau bini gota ganti baju, alhamdulillah, jangan kepo, jangan pengen tahu, jangan pakai nanya. Perasaan baju lu gue lihat udah lain lagi. Tuh bini pak ditanya begitu, emang nyengir. Nih, duaster dikempit nih, ditekan di kolor. Lu ngomong apa tadi bapak lu? Lu ngomong apa tadi? Laka, ngomong apa tadi lu? Barangan lu ngomong. Gua kalau orang celok ini kalau ngomong di TV tapi gua gak baju. Emang lu pernah kawin sama gua anak udah 5 orang masih tidak kali ya banyak 20 juta bro. Boleh gua cuma ke STC. Pernah lu gitu ngomong? Apa yang hapus? Gak pernah lu. Nanti bang nanya dikit jawabnya panjang. Saya mau ngomongin orang ujung harapan pak. Begitu wadonnya umen kejadiannya di Wangkal. Doain aja, makanya istri yang rajin ngaji support pak. Ya lo punya tas bagus gak bakal ngaji, agak bapak lo, ntar lo ingat sama gua. Begitu, lu makan ya ngaji, lihat bininya itu lagi baju dipakai, malu bos. Nah kadang-kadang mohon maaf ngajinya kalau ikhlas karena Allah rezekinya gampang, jangan ngaji ngomongin orang. Ada pulang ngaji berantem, gua kasih obat tadi bapak lu panas, hati gua panas. Lalu ngaji nih ngomel-ngomel mengapa? Tadi ada yang nyampe belakangan nih, salamannya begini makanya nih, sindir nih, begini. Lah mengapa? Cincinnya banyak banget. Sebenarnya begitu orang. Nah ngaji salaman makin ngomong begini. Allah, nggak boleh iri sama rezeki orang. Kadang ustad diliatin guru ngaji, ustad rumah rakus banget kalau gue begini loh. Lah guru diomongin, ustaznya dicemburuin, katanya tasnya gue liat, ini baru lagi ben ustaznya tasnya. Lah ustaznya mah gak bisa dicemburuin, dia mah rezekinya ada baik, alhamdulillah. Nah saya bulan maulid begini, bini saya apa ditanya, bunda kok sekarang gak ke pasar-pasar? Kata bini saya, alhamdulillah Pak Ustadz lagi banyak jadwal. Dia kalau ceramah pagi pulang siang, alhamdulillah buat makan siang. Kadang pulang siang di Johor, pulang sore buat makan sore, itu besek. Ini malam begini di Wangkal, bakal besok diangetin pagi. Ini mau Nasri, bukannya nyindir, bukan, mesen doang. Kadang-kadang gak panitia gak punya pikiran, orang mau kiai, ustad ditanya, ustad kiai anaknya berapa? Tanya, kalau ngasih besek tanya. Ya anak kita 3 dikasih atuk, pulang berantem. Jam 1 malam berebut main
orang pada naik tangga, emang apa malam kata bocah pada nangis, kata Ustaz kasih besek atuh, anak saya 3 bonase, berarti mamanya mas saya 5 berarti. Nah, supaya kagak ada berantem, kadang besek atuh kita bang liatin dua pada makan, anak kita pada penceker ya, ada dukat dicolek, bocah kagak doyan kali acar sama boncis. Itu bini saya pakai nyomot acar itu, acar lalu lendir, jam 1 diloloh, baiklah moncor pagi-pagi. Makanya Ustadz anak bininya mah penyakitnya cuma satu, berak-berak doang. Zaman dulu mah berkah, berak-berak apa obatnya dulu? Daun apa? Daun jambu. Tuh, karama, jangankan 3 pucuk, secabang kita loloh, agak mampet. Coba dulu orang penyakit gatal-gatal, penyakit apa dulu pada bentol-bentol? Gidu, gudi, dibakarin apa bu? Tikar kita digarang di atas balai, dibakarin tikar apa? Tikar pandan, waras. Sekarang jangankan tikar pandan, spring bed kita bakar. Lah orang waras. Ayo. Yarfa'illahul barakatuh, Allah angkat keberkahan dengan sebab apa? Ya firruna anillah, banyak di antara kita yang menjauh dari Allah. Ya firruna anil Quran, orang yang udah alergi baca Quran, maka Allah angkat keberkahan gitu, maka tikar sembuh. Sekarang spring bed kagak waras, dulu berak-berak 3 pucuk daun jambu mampet, sekarang secabang kita makan kagak waras, kagak berkah. Dulu kita penyakit di sawah, kena parang, kena pedang, kita lepin di lumpur mampet. Dulu kita minum lagi ngaon kambing, lagi ngaon bebek di sawah, nggak mesti pulang kita nyekel kendi, nggak mesti. Dulu makan kendi minumnya, karena berkulkas. Kendi kalau bocah disunatin dulu mah nggak pakai dibius, dikurupin sarung, disiram pakai air kendi pagi-pagi, kan menggigil tuh. Tuh bocah mengkeret tangkringin di lumpang sama bengkong, ditarik dikit digodot, cus pakai dah kita tuh sabuk begini ya, pakai sarung, dikasih sapu mamanya, ayo gegoseh, nggak boleh ngelangkain daun nangka takut belang. Makanya bocah dulu kalau pada sunat sekampungan segang itu ada 3, jalanan bersih ya. Kalau hari-hari ayo kita kekerok abu, diurungin itu perputut ya, kering lama-lama, mandi di kali, pulang di peladung sama ayam jago, juaprot nangis. Gua bananya ngapa lu di peladung ayam mbak? Waras tong, waras. Alhamdulillah sekarang bocah sunat jeres pakai celana, udah langsung main. Dulu mah kita apik, lama kita jalan pakai sarung begini. Zaman dulu berkah, penyakit dulu obatnya gampang, jatuh berdarah, mata, kuping, hidung keluar darah, nggak kita bawa ke rumah sakit, masih langka dulu. Begitu jatuh tuh orang langsung tuh nenek-nenek lari, dia angkat kainnya, dia kelangkangin mukanya. Yang saya heran itu nenek-nenek langsung keluar kencing wes, mah heran lah, orang makin meden orang kerowah suaranya nama nenek-nenek lah waras. Abang saya pernah begitu, saya tanya, bang lu dulu itu bisa langsung ngejut melek lu lari, itu karena emang manjur kencingnya apa? Gue iseng ngeliatnya. Hadirin sekalian, jadi muliakan Allah SWT. Yang murid mah kita kudu seneng ya. Kenapa? Menyambut kelahiran Abu Jahal aja girang dapat ringanan siksa dari Allah, apalagi kita yang umat Nabi Muhammad tuh kita berkah zaman dulu, berkah dengan maulid Allah, berikan keberkahan Allah, turunkan rezeki Allah, tumbuhkan rasa persatuan persaudaraan, ada ukhuwah diantara kita dengan memperingati maulid. Makanya perempuan paling rame maulid. Kenapa? Karena disinilah bakal lahir para ulama-ulama. Amin ya robbal. Sebab ulama, guru, ustadz, soleh, soleha bukan keturunan, bukan warisan. Hadis Muslim di sini belum tentu anak
jadi ustaz belum tentu, anaknya bisa jadi kiai belum tentu. Saya datang di sini berdiri panggung megah ini bukan paling pinter, bukan orang mulia, bukan orang soleh, bukan. Karena Allah menutup aib kita. Gamis ini bukan lambang kesolehan dan kealiman, bukan. Tapi karena kebetulan saya diundang, datang dikasih panggung, suruh pegang mic, itu doang. Alhamdulillah Bu, punya anak ustaz, ustazah, anak soleh, insya Allah berkah. Orang pengen makan pisang nanem 6 bulan, ustaz baru megang mic bentaran, pisang ambon empuk. Bener ya? Mateng anggur ada, salak ada, jeruk ada, tuh berkah. Makanya dengan ilmu agama insya Allah berkah, cinta sama Rasul insya Allah berkah. Kita yang kedua peringati maulid untuk apa? Meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini banyak salah sama suami, salah. Makanya ibu kalau ngomong sama laki, suara nggak boleh lebih kencang dari laki, nggak boleh. Suara bini nggak boleh lebih keras daripada suara suami, karena suami imam. Tapi kenyataan kehidupan di kampung, dalam rumah tangga banyak istri yang ngomongnya suka bentak laki. Kenapa perempuan ngomong suka keras? Kenapa istri ngomong suka ngegas? Karena di dapur kagak ada beras, kagak ada gas. Betul Bu? Coba laki kongkong baik orang gablek duit. Bapak lu nggak punya otak lu, pulang. Tuh diomelin Pak, laki Pak kalau nggak punya duit biar tegap, gua tinggi, kumisnya tebel, orang gablek duit, lungsek depan bini. Coba jalan dia orang nggak punya duit, bini kasih dia 25.000 mau belanja, sama tetangganya mau di 100.000, beda jalannya. Yang mau di 20.000 dan diseret segala serok jalannya. Bari mikir hari gini 25.000 emang laki gak punya pikiran, gerendeng baik. Begitu beli ke pasar jepitnya putus, pulang beli sebelah jepit nggak orang jadi beli sayuran. Perempuan mana, profesor doktor mana dikasih duit gocap sekali, anak 5, makan sekolah di situ, bakal beras di situ, lauk di situ. Emang laki mikirin? Kagak. Merah betul laki, ntar pulang makin itu gegaris. Lah gocap anak pada breng sekolah pada pergi, pulang minta duit buat jajan. Tuh emak bebannya berat. Boleh jadi Sayyidina Umar bin Khattab khalifah yang paling ditakuti, jangankan manusia, iblis mapakin Sayyidina Umar mundur. Kenapa? Ini manusia yang paling ditakuti. Lah istri kasih gocap, gas habis, beras orang gablek, minyak semua pada mahal, betul ya? Semuanya pada naik, kolor doang rosot. Nah, profesor doktor mana yang bisa ngotak ngatik uang gocap sehari rumah tangga adem ayem? Sri Mulyani kalah sama perempuan di Wangkal, betul? Lah gocap sekolah pada berangkat, pulang jajan dikasih mamanya, ntar balik kita jajan dikasih lagi. Tuh hebatnya perempuan di Wangkal, serageman, punya perabotan pada komplit, buka cakep, gocap. Coba lanang di mana-mana waktu mikirin, soalnya pada cekak-cekik, pada tawa, pada makan sate. Emang dia ingat sama bini? Kagak. Makanya supaya wanita di Wangkal soleha, izin Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Kesra, tolong besok Oktober bikin rapat minggon. Awal minggu pertama materinya 1, menyikapi bagaimana kampung Wangkal Desa Sukakarya supaya masyarakatnya adem ayem tentrem. Oke lah, pembinaan mentalnya melalui taklim. Tadi Pak Kesra menyinggung masalah jaga kesehatan dan kebersihan, tapi sehat badan, bersih lingkungan. Tapi kalau nggak ada duit tetap otaknya ngeres. Betul? Takbir. Ini saya belain wadon dulu, bentar gantian. Rapat tentang dibahas Pak Kadus RW RT undang semua, ketua DKM undang, ustad undang. Sampaikan di situ Pak Kesra
bahwasanya mengakhiri bulan September 2025, mari ada satu hal yang harus kita sikapi. Bagaimana kita menjaga kerukunan, suasana yang kondusif, masyarakat yang tenang. Satu solusinya, mulai bulan Oktober ini, minggu besok, sampaikan kepada para suami, tolong uang belanja per istri satu hari naikkan per hari sebesar 500.000. Setuju? Setuju? Ketok palu. Sah. Alhamdulillah. Pak, perempuan kalau mau punya duit, Pak, banyak yang nggak kepake. Nih, hidung orang dipakai. Emang wadon kalau udah beli napasnya dari hidung? Bukan. Nih napasnya nih. Bener Pak. Kalau udah buang napas dari mulut, orang goblok duit pisan lah. Laki lagi anggong-anggong baik duduk di bangku, lagi mangu-mangu baik di teras duduk begini nih, tumpak kaki. Itu teras lega, itu nyapu. Kenapa wadon sapu mentok betis laki mulu? Itu isyarat ngomong tuh sapu, cara gua lu merah kemana kameran? Betul Pak. Perempuan kalau nggak punya duit yang sering sakit bagian kepala belakang, cekot-cekot, migrain, betul? Jangankan ngurus rumah tangga, awaknya ge udah diurus. Mandi obat, mata remana sayu, ngomong orang kedengeran. Nyapu pengen ke teras, bawa sapu sampai pintu tengah nyender. Ya Allah, nih bagian ini nih, wadon kalau mau punya duit. Tapi kalau lagi ada duit, dikasih duit. Makanya wadon sakit jangan beliin obat. Sayang, lu ngapa mana layumannya lu? Aku lemes banget ini. Udah, bawa. Nih kalau dadanya sesek, beliin 10 gram kalung. Kalau kagak ngos-ngosan napasnya. Bener ya? Lawadon mah dunia. Dunia mata. Dunia adalah perhiasan dan ikonnya perempuan. Perempuan itu dunia. Kudu cukup dunianya. Buat belanjanya kasih, buat jajannya ongkoh, buat jalan-jalannya juga jangan lupa. Kemudian ajak seneng-seneng beli baju yang bagus. Tuh, wadon sebetulnya kudu disenengin. Laki kadang-kadang laki agak hidup bisa sama bini. Kalau kagak ada bini Pak, ribet. Anak siapa yang ngurusin? Makanya bini kan gajinya kagak nentu. Sayyidina Umar dimarahin sama bini ya dia kagak nyaut. Ada orang wakal mau curhat sama Sayyidina Umar, begitu sampai depan pintu denger Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya. Dia mikir, lah Khalifah aja diomelin Umar, apalagi Umar kampung Wangkal. Ya lah begitu jalan biasa ketemu sama Khalifah. Ya Amirul Mukminin, ya Khalifah, semalam saya mau curhat, saya nggak jadi. Kenapa? Saya dengar Khalifah lagi diomelin sama bini, tapi nggak ada suara piring kemprang, nggak ada gebrakan meja, nggak ada bentakan, enggak. Khalifah diem aja. Kenapa? Kata Khalifah, karena saya malu sama istri. Saya belum sanggup nyenengin istri saya. Nyuci di Pondok Umum Permai tempat tinggal saya, nyuci doang sama nyetrika itu 800.000. Ngomong bocah sebulan 700.000. Masak 1 juta. Udah berapa? Anggap aja 2 juta. Belum ngelonin laki ngelayanin kita. Semalam sekali 1 juta. Kalau 2 kali 2 juta. Kali sebulan 60 juta. 62 juta yang harus kita bayar. Tapi bini nggak pernah nuntut. Kenapa? Orang wakal wanita solehah generasi Khadijah dan Aisyah nggak nuntut sama laki. Yang penting lu pada bener, lu jangan pada macem-macem baba lu. Yang penting lu setia sama Aai. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala
bertata. Bapak kalau jalan ke Sukatani di SKC ada wadon cakep, montok denok, roknya tinggi, ketek kelihatan, montok, perhiasan banyak, mobilnya cakep. Orang wangkal, bapak-bapak ditanya sama itu wadon, Pak, Bang, Mas, udah punya bini apa belum? Pasti kamunya belum. Ketika abang bilang belum, maka bini abang diwangkal, sudah abang cerai, sudah abang talak, gara-gara abang ngomong sembarangan. Baik-baik, itu lama ngaku gak punya bini. Bini malah lagi nyuci, udah diceraiin. Secara agama, perempuan itu dunia. Ada pakai perempuan apa? Kalau bapak udah ngasih 1 juta, jangan ditanyain sorenya. Jadi 1 juta masih ada, haram bang, nggak boleh. Ibu kasih 1 juta pagi, habisin, boleh. Senang-senang habisin, belanja, beli bedak, beli apa aja, boleh. Itu nafkah halal. Laki nggak boleh minta laki. Kalau perlu minjem. Waduh, minjem nggak pakai KTP, nggak pakai aplikasi, 20.000, udah 4 bulan masih ingat. Kemarin bapak lu yang anu, yang itu, yang lu anu, lah masih ingat itu. Pada sebenarnya dikasih duit belanja mulu. Habisin, itu hak ibu. Tapi perempuan pak pikirannya jauh. Sesusah-susahnya istri pak, itu ada simpenannya. Nenek-nenek dulu kalau duit hutangnya ada kantongnya. Ya, ada zaman dulu mah hutang nenek-nenek. Wah, apalagi zaman pemilu, lu partai ada 3, ada PDI, P3 sama Golkar. Oh iya, ini hutang sebelah Golkar, sebelah P3. Mantap. Kadang naruh duit dilepit, dibagi, diikat pakai karet. Itu zaman dulu ya, supaya main asin, main japrak, main amben, main cintrong kita, main apa lagi? Itu udah gede budak-budak sama temen kita, orang hilang nih duit, lontal kantor, diikat pakai karet. Zaman dulu pokoknya beranak tahun 70-an, tahun 80, ingat tuh. Lah bapak kita, coba jangan mau berkah bapak kita nih kemana-mana diajak. Dulu kan lebaran pada berero dulu. Saya diajak di Malang lebaran 2 bulan lewat Tanggul. Mbak, apa tau? Pengen berak mbak, kata saya. Bapak saya nyari pecahan genteng, apa namanya? Bite, sama orang wakal. Dikasih bite sama bapak, kantongin tong. Lah hilang mulesnya. Apa hubungannya bite sama pantat? Mikir. Ayo nyari bite orang ketemu, kata bapak saya, ngikutin bapak ya tong. Iya, pantat, pala, pantat. Bener gak begitu? Lah hilang, lah itu kayak gue mau keluar pala apa keluar dari pantat? Lah hilang mulesnya. Itu zaman dulu. Makanya bocah sekarang, bocah dulu mah beda. Sekarang mendidik bocah ada susah. Dulu kita kalau lewat depan orang nih, adab nih, akhlak nih. Kalau ngaku generasi Rasulullah kayak anak muda remaja, kalau lewat depan orang tua, depan guru, depan yang lebih tua, begini, permisi ya. Nih ajaran santri. Sekarang kagak, ngaku doang SMP, ngaku sakawiyah, aliyah, pesantren, lewat depan congoran kita, bereror orang permisi. Gila lewat koper, ada pohon beringin, angker, pakai permisi. Wiyut, tangga radio, siapa kawan lebih hormat sama memedi. Ya Allah, makanya bocah itu malah gampang ngajarinnya. Nurut, dibeliin baju lebaran, kolak MI, saya kelas 3. Dulu masih celana panjang biru, baju putih. Lah itu lebaran. Lebaran tau ada baju ini tau kalian bakal sekolah, mana gombrok banget bajunya. Lah ini gombrok aman mbak, supaya sampai kelas 6 lu orang beli baju tau. Bener begitu? Lah bocah sekarang mau beli baju gombrok, lah kagak, beli batu. Nih dulu mah diukur pakai tali plastik sama baga. Kaki kita lagi tidur, diukur dari mulai jempol sampai tungkak, dipotong sama bapak, set atau ditekuk, dibundel, dibawa ke pasar Babelan. Jadi gue beli patuan uji nih, bakal anak gue si Anu. Begitu ketemu ukuran pas, yang gedean dikit Ji, yang panjangan segini. Nomor 28 dibeliin nomor 35 sama bapak.
Lah kita deketin lah buat lah ini gede aman ganjel tong pakai topo dikain. Lah pas bener nentok sama topo bener. Lah uman kalau jalan mulu ketekuk mulu. Tuh zaman dulu bocah menurut, bocah sekarang malah susah dibilangin. Bener kok, gue dipanggil, Din, iyanya beli minyak tong, jalan, Bodrijen, lagi beli minyak, nggak minta obat. Jajan kola, emang dikasih kakak, nih, dibuntelin nasi goreng di Kelaras. Bener ya? Lah dulu mah nggak ada yang punya kempek, nggak punya tas, dulu mah pakai kantong surat kola. Di situ buku, di situ alif-alifan kita, buku kagak ada yang lempeng, pada melengkung semuanya. Kenapa? Karena kalau kolak ketindian nasi goreng, kalau ngaji gola mangga, gola blimbing, gola ketutur kita malam kita taruh. Ngalamin kok. Berarti kita sama-sama susah waktu itu. La ilaha illallah. Makanya bocah sekarang mah tuh ada susah, kudu akrab sama guru. Sudah pada ngaji. Dulu kita ngaji malam pakai obor. Johor kita berangkat ngaji. Emang ngaji lu langsung baca? Enggak. Yang landang lu megang pacul, lu koret no, latar no, lu nanamin pohon pisang no, lu bantuin angkutin padi gedean no, pada panen tuh, ngomong guru mah, ngomong guru Muhammad dulu. Begitu ajan baru ambil duduk ngaji. Adab dulu baru ilmu. Nah sekarang ilmu dulu, adab pun acak-acakan sekarang. Makanya kalau salim emak nyontoin salim yang bener. Makanya bocah kalau salim pada ke jidat. Ada yang begitu, ada yang ke pipi, ada yang begitu, ada yang ke kuping. Lah emang gosok conge, jangan ke kuping, hidung. Nih, begitu. Kenapa? Karena emaknya jarang nyontoin, emaknya jarang salaman sama laki. Anak salimnya salam. Ini ya, adab anak-anak kita sekarang. Ilmu buat orang tua. Kenapa? Karena ibu yang paling banyak waktu ngajarin anak. Pengen punya anak soleh solehah, bukan tergantung daripada bapaknya, ibunya. Bapaknya rajin sholat 5 waktu di haji. Johor sampai ketemu subuh datang terus, tapi istrinya kagak sholat. Jangan anggap dan jangan harap anaknya bisa soleh dan solehah. Jangan diharap itu. Sebaliknya bapaknya tukang mabok, bapaknya suka main koprok, bapaknya main judi slot, bapaknya suka berzina, bapaknya maksiat, istrinya suka ngaji, istrinya solehah, insya Allah anaknya cakep-cakep. Jadi lanang mah ibarat HP mah kan timbang nyolok doang, ngecas, selak, merah, betul. Nah makanya emak yang tanggung jawab. Ada contohnya guru, ada Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak durhaka namanya si Kan'an, karena bininya durhaka nggak beriman kepada Allah. Ada namanya Fir'aun laknatullah, yang sekarang jasadnya masih utuh di Mesir sebagai ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Fir'aun karena punya harta, Fir'aun karena menjabat, Fir'aun karena berkuasa, sampai mengaku ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang maha tinggi. Mati kelelep, Tuhan mati kelelep. Nabi Musa, Fir'aun, Nabi Musa dirawat sama bininya Fir'aun namanya Asia. Asia beriman kepada Allah. Waktu KDM gusur kali Cibel, ada beberapa nganyut, dipungut tuh, digedein, namanya Musa. Karena yang ngurus seorang wanita solehah, maka jadi nabi dan rasul. Makanya kita nggak usah kecil hati. Yang penting apa? Kita selalu ibadah. Ibu, Pak, kalau bini lagi hamil, nih lagi hamil nih, mau sebulan ke 2 bulan, tolong dipenuhin nafkahnya. Duit belanja pencukupin. Hamil bulan pertama kasih bonus 5 gram cincin. Bulan kedua 5 gram cincin. Bunting bulan ketiga 5 gram. Bunting keempat 5 gram, udah 20 gram.
Gunting kelima 5 gram, 25 gram, sampai 8 bulan berarti 40 gram. Bonus nuain sebulan. Sebab orang gunting di kampung beranak 9 bulan tua, 8 bulan muda, 7 bulan tua. Dari mana ceritanya? Laki anaknya beranak 8 bulan muda, ama 7 bulan tuaan 7. Kata laki apa gua nambahin sebulan, masa balik muda 40 gram 8 bulan. Bonus bulan 9 tambahin 10 berarti 50 gram. Uang belanja sehari 250.000. Yakin begitu meden brojol, bro oe bininya ngomong walakinya, bapak lo gue pengen bunting lagi PA, baru beranak udah pengen bunting. Karena apa? Emasnya banyak. Jadi punya anak saleh itu dia yang baik adalah harapan setiap kita. Nabi Ibrahim doa yang selalu kita baca, Rabbi habli minas salihin. Maka para ibu sekalian yang terakhir kita memperingati Maulid untuk apa? Berharap syafaat nanti di yaumil qiyamah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti manusia ada dua mukanya, ada yang hitam ada yang putih. Yauma tabyatu wujuh wa tasbatu wujuh. Nanti di yaumil mahsyar orang yang dikenalin oleh Nabi Muhammad yang wajahnya putih. Kenapa putih? Sering bersolawat keluar dari mulutnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Salawat macam-macam, ada salawat Ibrahimiyah, salawat Nariyah, ada salawat yang pendek Jibril. Salawat Ibrahimiyah yang ada Allah sama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam, kepanjangan guru. Ada lagi salawat Nariyah, ya Allahumma sholli salatan kamilatan salatan kamilah. Ada lagi yang salawat yang singkat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Baca tuh setiap ada waktu, setiap hari baca sempetin. Kalau sallallahu alaihi Muhammad kepanjangan, pendekin lagi. Saya sibuk guru, sebut aja Muhammad 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 Muhammad. Lebih bagus daripada ibu manggilin laki ibu Udin 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 Udin. Kagak ada. Jadi saya yakin salawat manaha habba syai'an aktsara dzikrahu. Orang yang mencintai sesuatu dia bakal sering mengingat, sering nyebut cinta sama Nabi, maka sering menyebut nama Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, para malaikat berselawat, maka mari semua jamaah al-jihad Kampung Wangkal, Desa Sukakarya, ayo kita sering berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja, waktunya udah malam jam 11, perjalanan cukup jauh karena masih banyak acara. Saya minta doa biar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya besok masih ada jadwal, tanggal 5 saya harus ke Singapura, tanggal 5 Oktober. Minta doanya ya. Tanggal 5 kemana? Ke Singapura. Tapi sampai hari ini dari Singapura belum ada yang undang. Akhirnya saya batalin ke Singapura. Mau ada undangan orang PA sama-sama. Terima kasih Ibu, sehat selalu, panjang umur berkah, tetap bakti setia, hormat taat sama suami, dan tidak lupa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ramaikan majlis taklim, majlis ilmu. Kaum bapak, ayo kita siarkan masjid al-jihad. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Orang yang cinta kepada Allah, diantaranya orang beriman, mensiarkan, mentakdirkan masjid-masjid
ibu-ibu takmirkan majelis taklim. Demikian, mohon maaf lahir batin, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum